bagaimanapun juga Pak Jokowi harus bertanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibikin dan mangkrak merugikan negara. Maka saya oke, lebih memilih itu tidak diteruskan karena tidak ada gunanya. Pak Prabowo harus mengambil keputusan dan itu harus diaudit semua dan ibu kota Nusantara dijadikan apa? Kira-kira Pak ini apa jadi mangkrak atau jadi museum atau jadi kota hantu? Maka Presiden Prabowo harus mengambil keputusan bahwa ibu kota Nusantara dihentikan dan peruntukannya dirancang untuk kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak Dr. Said Didu? Baik Pak Tajudin. Ini Alhamdulillah. jauh dari Makassar kita bahas IKN karena ini penting sekali. Ya, karena saya juga nonton Bapak punya dengan yang di channelnya Pak Arif Subino Arif, tapi tentu beda karena Bapak sudah bahas itu beberapa waktu yang lalu mengenai tema itu. Ah, ini tema baru karena baru kemarin Presiden dilantik. Nah, pada waktu kampanye kan Pak Prabowo mengatakan bahwa dia akan melanjutkan IKN. Nah, anggaran yang tersedia menurut Jokowi 466 triliun, kemudian berubah lagi 400 triliun, kemudian untuk APBN 89,4 triliun, kemudian sisanya katanya 253 triliun dari swasta. Nah, saya dengar Bapak waktu dengan Harsubino Arif bahwa ya kalau uang itu masuk nanti kemudian 10 tahun nanti itu orang diberi kesempatan hidup di situ, nanti uang haram semua yang masuk. Tapi bukan itu yang kita mau bahas, Pak. Yang saya mau ini karena kenapa bisa Bapak sebagai orang yang terkenal, saya tahu bahwa Bapak adalah ahli kebijakan publik, saya tahu Bapak juga mengajar kebijakan publik. Kenapa bisa Pak Prabowo itu tidak menyinggung? Nah, jadi judulnya tema kita, diskusi kita ini hari Pak adalah IKN ini nanti mangkrak setelah lensir Jokowi atau jadi museum? Silakan Pak. Uh, saya pikir kita pakai cara India. Kita simpulkan dulu baru kita bahas. Selama memakai cara rasional berpikirnya, saya yakin akan mangkrak. Saya yakin akan mangkrak. Pertimbangannya begini. Kita lihat sejarah pengambilan keputusannya dulu. Ya. Ini adalah keputusan pribadi Jokowi untuk memutuskan berpindahnya membangun ibu kota Nusantara. Itu tidak bisa dibantah. Walaupun beberapa kali menyatakan ini keputusan rakyat. Kita harus ingat, ide ini tidak pernah masuk dalam visi misi dia, tidak pernah masuk dalam RPJM, rencana pembangunan jangka menengah. Tak ujuk-ujuk muncul di 2019 di pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus. Nah, sebelumnya saya dapat informasi bahwa di sidang kabinet, biasanya kalau mau ke pidato kenegaraan, itu ada sidang kabinet membahas pidato kenegaraan. Nah, saat itu saya sudah protes terus tentang IKN. Salah satu pejabat tinggi, sangat tinggi yang ikut sidang kabinet, telepon saya, jangan lagi protes IKN. Tadi sudah diputuskan tidak dimasukkan sebagai pidato kenegaraan. Tahu-tahu tanggal 16 Agustus muncul pidato kenegaraan. Menyatakan IKN akan dibangun. Ibu kota Nusantara. Nah, sekarang Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi menyatakan bahwa ini sudah diputuskan oleh undang-undang. Harus ingat, undang-undang yang dibahas di DPR itu ada dua, tentang undang-undang yang terkait dengan anggaran dan undang-undang pemindahan ibu kota. Nah,
Jadi yang dimaksud itu adalah undang-undang APBN, rencana memindahkan ibu kota agar boleh menggunakan APBN. Itu harus diingat. Ya, Nah, makanya dia pakai undang-undang. betul. Ya, Tidak bisa mencairkan kalau nggak pakai undang-undang. Dan ya, Pak ya. Presiden, bukan Presiden, mantan Presiden Jokowi janganlah menganggap kita semua bodoh. Yang boleh pendukungnya yang menganggap bodoh, tapi kami tidak bodoh. Yang kedua, undang-undang tentang pemindahan ibu kota negara itu sangat jelas menyatakan tentang waktunya tergantung presiden, Ya. keputusan presiden, ya kan? Artinya belum itu tidak ada keputusan bahwa itu sangat tergantung presiden. Tapi Nah, saya potong dulu, sekarang Pak. Saya potong dulu, ya, Pak. Kan dulu kan dia bilang bahwa yang namanya IKN itu sejak diundangkan, dia mengatakan bahwa tahun 2024 itu dia sudah berkantor. Jadi sejak ya, dia mulai ya cerita bahwa akan ada upacara 17 Agustus 2024 dan seterusnya itu dia berkantor. Tapi kan ternyata sampai sekarang kan terakhir dia bilang lagi 40 hari terakhir dia berkantor. Apa mungkin karena banyak nyamuk atau memang tidak layak? ya kalau kita sudah Bapak sudah sekali percaya Jokowi, maka kita harus mencari obat. Saya nggak percaya, Pak. Jadi kalau Kan, yang ada yang ah, yang izin Pak, saya ini Pak, ada kan di podcastnya Bram Samad, ada teman kita, ya teman Bapak aktivis juga, dia bilang satu satu raja nipu, satu ratu bohong. oke. Nah, kita sekarang pertanyaannya ke depan seperti apa? Ya, tadi Ya, kan sejarah. ya itu tema kita Pak. Ke depan ini kan begini. Yang paling saya tak ingat Bambang Susantono, ketua kepala otorita IKN. Pada saya itu teman baik saya. Dan saya sudah prediksi dulu bahwa pasti dia mundur. Karena Ya, dia tahu bahwa isinya kebohongan. ya. Akhirnya dia menyatakan bahwa untuk menyelesaikan IKN itu perlu 1.500 triliun, Wah, bukan duh, empat duh, duh. ratus triliun. 496 triliun. Perlu 1.500 triliun. Wow. Kita sudah berkali-kali dilakukan proyek seperti ini oleh Jokowi. Kereta api cepat, dia katakan hanya sekitar 80 triliun, ternyata 120 triliun, lebih tinggi dari Jepang. Kereta api di Makassar sama kelakuannya. Pak Jokowi ini Nggak selalu selesai Pak, menyatakan nggak selesai. nggak selesai. Nah, Ya, selalu seperti itu. Nah, sekarang dia menyatakan bahwa akan datang investor ke sana. Oke, ya, okay? ya, Saya beritahu publik bagaimana investor mau datang. Perkiraan ibu kota negara tuh maksimum 300.000 orang yang hidup di sana. ya, Yang hidup di sana itu pasti pegawai negeri sipil, tentara, polisi. ya, Nah, kita tahu mereka ini orang-orang yang gajinya sudah pas-pasan. ya. Sudah habis untuk cicil rumah, cicil motor, biaya sekolah anak. Akhirnya yang tersisa untuk belanja tidak ada. Jadi kalau IKN menyatakan akan maju ekonominya, maju, tapi saya yakin isinya yang laku hanya jualan bakso. Terus itu Hanya hotel yang diinvestasi oleh konglomerat itu Pak. Nah, kita tidak tahu, siapa tahu itu tukar-tukaran dengan proyek lain. Kalau kelayakan nggak mungkin. Ya, tidak. Nah, nah akhirnya apa yang terjadi adalah yang paling menakutkan ibu kota Nusantara ini karena Pak itu rencananya hampir semua kantor kementerian kecuali untuk polisi, tentara, jaksa itu rencananya dibangun oleh swasta Ya. dan nanti pemerintah yang nyewa. Waduh. Nah, kecurigaan kita adalah bahwa orang yang membangun hotel sekarang itulah yang akan membangun kantor lain dan sewa jangka panjang oleh pemerintah. Nah, ini skenario yang sangat bahaya. Nah, dan yang terjadi nanti bahwa aset-aset negara yang ada di Jakarta sekarang, yang pusat kota, kemungkinan dibeli juga oleh swasta, konglomerat yang membangun hotel sana dan disediakan resla. Itulah kita harus curigai kenapa ada Pantai Indah Kapuk 2. Oh. Nah, jadi mungkin saja
aset-aset negara nanti, Istana Negara, Bank Indonesia, kantor kementerian-kementerian yang ada di pusat-pusat kota Jakarta, itu akan dibeli oleh mereka atau dijadikan beli oleh mereka dan dia gunakan untuk membangun di ibu kota negara. Akhirnya Jakarta dan sekitarnya dikuasai oleh konglomerat dan ibu kota negara Nusantara juga dikuasai oleh mereka. Karena di anggaran ibu kota negara tidak ada untuk pembangunan kantor pemerintah yang lain. Tidak ada pembangunan universitas, tidak ada pembangunan rumah sakit, tidak ada, semua diserahkan ke swasta. Nah, jadi akhirnya ibu kota negara dikuasai oleh swasta dan pemerintah menyewa di ibu kota Nusantara. Sebaliknya dan selanjutnya aset-aset yang ada di Jakarta sekarang itu akan dibeli oleh mereka. Jadi saya katakan pembangunan ibu kota Nusantara itu adalah hilangnya ibu kota Jakarta dan kita tidak memiliki ibu kota. Itu kesimpulannya. Nah, saya pikir Pak Prabowo paham betul itu. Dia paham betul bahwa itu yang akan terjadi, bahwa apabila ibu kota Nusantara diteruskan, maka Indonesia kehilangan aset di Jakarta dan tidak memiliki aset di ibu kota Nusantara. Itu yang terjadi. Nah, sekarang Pak Prabowo mau enggak ke sana, Pak? Tapi kan ini tidak disinggung, Pak. Saya bilang tadi, selama orang itu rasional, pasti tidak akan dipindah. Ya, karena begini, Pak. Kebetulan banyak PNS yang saya kenal, kebetulan ada keluarga juga, ya di kementerian, saya tanya, mereka pegawai rendahan saja tidak mau ke sana. Karena katanya itu kan gunung dengan hutan. Nah, saya sudah ke sana, saya sudah mengelilingi sana. Jadi memang menurut saya ini adalah ambisi pribadi Jokowi yang tidak pakai akal sehat, yang menyebabkan negara ini akan kesulitan. Pasti pertanyaannya, kalau ini tidak diteruskan, sekarang pertanyaannya, diteruskan apa tidak diteruskan? Ya, itu Pak intinya. Kalau diteruskan, maka negara harus menyiapkan lagi anggaran sekitar 1.000 sampai 1.500 triliun. Oke? Ya. Dan kemungkinan besar aset-aset Jakarta akan habis untuk dijual oleh mereka. Nah, selanjutnya memindahkan orang ke Semarang pasti puluhan triliun juga. Pertanyaannya adalah, kalau tidak dilanjutkan gimana? Kalau saya ditanya, saya lebih rela kehilangan, ini kan sekitar sekarang mendekati 100 triliun. Ya, kurang lebih 80 triliun lebih, Pak. 84 triliun. Oke lah, ya. 100 triliun. Ya. Saya lebih rela kehilangan 100 triliun daripada kehilangan 1.500 triliun dan kehilangan juga aset-aset di Jakarta. Kalau ditanya saya. Dan kalau saya sebagai rakyat, maka saya lebih lebih memilih itu tidak diteruskan karena tidak ada gunanya. Pertanyaannya, yang bangunan-bangunan itu menjadi apa? Ya kan pertanyaannya. Jadi Ya museum, kan? Pak. Nah, ya udahlah. Hibahkan aja ke Pemda Kaltim jadi ibu kota Kalimantan Timur. Oh, Ya. begini Pak, ini ya, kan di sini kan juga ada Pak Saru dulu bikin Center for Indonesia. Itu istana negara juga. Ya juga orang nggak bikin apa-apa di sana juga. Jadi udahlah, ini saya berencana meninjau ke sana karena saya melihat rekaman-rekaman yang dikirim itu ada memang rekaman yang direncanakan. Jadi kita harus tahu di belakangnya seperti apa sebenarnya. Karena ini wilayah, kalau yang pernah ke sana, ini secara iklim sangat memberatkan dalam segala hal. Ya katanya setiap hari hujan. Dan itu panas sekali karena memang Oh. secara iklim itu batu bara di bawahnya dan di atasnya itu memang ada ini yang tidak bisa bergerak, hanya sangat-sangat panas. Akhirnya apapun yang ini air susah, semua susah. Dan memang sebenarnya menurut saya inilah pelajaran berarti bahwa bagaimanapun juga Pak Jokowi harus bertanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibikin dan mangkrak merugikan negara. Ya kalau Contoh, merugikan negara Pak berarti kan korupsi. nah ini yang harus kita usut. Ya. Contoh kereta api cepat, Ya. contoh kereta di Makassar,
Ya, Itu betul-betul merugikan negara itu, nggak ya. ada gunanya itu. Nah, dulu waktu kereta api Makassar ini kan Pak Yusuf Kalla dan saya sudah ngomong, ini nggak masuk akal. Nah, nah IKN banyak sekali proyek bandara, puluhan bandara itu apa namanya tidak ada pesawat, berbagai bandara dibangun seperti itu. Jadi banyak sekali jalan tol juga banyak yang rugi. Nah, maksud saya begini, ini kita harus audit semua. Dan memang kita masyarakat sipil sudah menyiapkan apa-apa yang harus diperiksa dalam proyek-proyek yang akan mangkar oleh Jokowi, termasuk IKN. Termasuk IKN, ini kita minta diaudit. Nah, jadi saya pikir kalau Siapa? ya, Ada yang kira-kira Pak mau misalnya begini, yang ini kan Indonesia ini kan kalau ya kita kan belum tahu aslinya Pak Prabowo ini Pak, belum ya. tahu aslinya. Nah, apa kira-kira Pak Prabowo mau? Karena mana sampai kemarin kan masih diantar ke bandara, masih cipika-cipiki. Nah, Apa bisa kira-kira kita harap ini Prabowo mau? Pak Prabowo seorang jenderal. Karakter seorang tentara adalah harus hormat ke atasannya sampai atasannya tidak lagi menjabat. Itu uh, kita harus pahami karakter seorang seorang tentara. Dan saya ingin menyatakan semudah-mudahan Pak Prabowo itu kembali ke dirinya yang asli. Karena saya mengikuti pemikiran beliau sejak Pak Prabowo itu 20 tahun loh mengejar untuk jadi presiden. Presiden 20 ya. tahun. 2004. Saya Nah, ya saya begini Pak, ini kan tadi bicara soal itu yang teman kita bilang ada raja nipu. Saya termasuk tertipu sebenarnya Pak waktu 2014 itu saya belikan sepeda itu Jokowi untuk kampanye dari orang-orang kamar dagang industri di sini kita disuruh saya belikan sepeda itu Pak. Jadi saya tertipu juga. Nah, terus ini saya izin dulu Pak, saya ya, begini. ya. Saya punya bidang spesialis saya kan hukum. Nah, saya ingin tanya Bapak sebagai ahli kebijakan publik, kalau di dalam ada satu buku yang ditulis oleh Lawrence Friedman itu Pak, satu bab dia mengatur mengenai hubungan antara hukum dan ekonomi. Oke. Nah, gubernur negara bagian pertama Texas, pada waktu didirikan itu Texas itu kan tandus. Nah, dia berpikir bahwa untuk bagaimana caranya memajukan ini negara bagian Texas, dia menggampangkan orang supaya kalau orang mau kan Amerika penduduknya mayoritas Katolik. Hmm. Sehingga dia bikin peraturan khusus untuk negara bagian Texas untuk menggampangkan orang bercerai. Hmm. Nah, akhirnya banyak orang datang yang mau cerai, dia datang ke Texas dan kemudian rata-rata karena dia kalau kembali ke kampungnya ke negara bagian asalnya dia tercela, dia tidak pulang, akhirnya lama-lama banyak penduduk. Kemudian Oke. karena kebiasaan orang di Texas juga adalah main judi, maka dia buka perjudian untuk seluruh negara bagian di Amerika orang datang. Setelah itu Oke. dia buka seluruh dunia orang boleh datang main judi. Ternyata kan pasangannya judi masih ada lagi satu adalah uh, pelacuran. Ya. Ya, jadi ini kan kebijakan publik. Kalau dilihat dari sini kan ternyata kan betul bahwa Texas itu maju karena Oke. hukum yang dihubungkan dengan ekonomi, kebijakan itu Oke. memberikan dia kesempatan untuk bisa maju ekonomi. Tapi kan yang Bapak tadi bilang, ini kan terbalik. Yang Oke. mestinya ini memberikan keuntungan kepada negara dan rakyat, tapi kan wah rakyat mati percuma, kita tidak tahu nanti jadi apa nanti ini IKN Ya. ini. Jadi saya pikir Pak Pak Jokowi ini memang ada apa namanya eh, sakit mental yang terjadi Wah, seakan-akan eh, negara ini milik pribadinya dia. Sehingga seenaknya mengambil keputusan sesuai dengan selera pribadi dia. Kita kasih contoh lah. Dan semua dilabrak kalau dia ingin. Nah, contoh lah. Apakah masuk akal penduduk asli di sana diusir atau hanya dikasih hak pakai selama 10 tahun, sementara orang asing bisa diberikan kebebasan 190 sehari-hari tahun. 20 tahun. Ya, Nah, betul. ini ketidakadilan yang dibikin. Nah, ini menurut saya yang harus kita usut semua latar belakang pengambilan keputusan itu. Dan apa yang terjadi sekarang?
faktanya juga nggak ada yang mau datang. Pebisnis paham sekali. Nah kebetulan Pak Tajudin, saya hampir seluruh negara yang punya ibu kota pindah itu saya pernah kunjungi. Ya. Saya pernah kunjungi. Nah kita lihat Nipitiau di Birma itu kan menjadi kota hantu karena memang jauh sekali dari ininya. Dan itu saya pernah ke sana nginep dengan Pak Sapri, itu kota hantu. Nah, kita lihat dan itu jaraknya hanya 3 jam perjalanan. Nah, apa namanya, Sydney dengan apa namanya, Melbourne, Sydney dengan Canberra, Canberra. ya Canberra Ya. 3 jam juga perjalanan. Canberra juga tidak bisa ngambil peran Sydney. Kemudian New York, Washington, kemudian Amsterdam dengan apa namanya, Den Haag. Jadi ini itu hampir rata-rata perjalanan maksimum 3 jam. Putrajaya hanya setengah jam malah dengan Kuala Lumpur. Ya. Tapi, nah ini orang ini karena kurang pengalaman disangkanya memindahkan seperti itu gampang sekali. Nah sekarang beginilah, yang kita harus pikirkan adalah kan begini. Ini harus ada tindakan tegas. Apakah diteruskan apa tidak diteruskan? Itu kan Nah, yang itu harus kita Pak, poin pikirkan. yang penting itu Pak. Nah, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah akan habis uang rakyat, dan kita bisa bayangkan biaya pemeliharaan gedung yang sudah ada di sana sekarang itu biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya lain-lain itu akan membebani rakyat. Sementara tidak dipakai. Ya. Kalau ditambah lagi, maka menambah lagi itu. Jadi saya berharap Pak Prabowo harus mengambil keputusan dan itu harus diaudit semua dan ibu kota Nusantara dijadikan apa? Itu harus diputuskan. Ya. Nah, saya berharap malam ini Pak Prabowo itu tidur nyenyak dengan kucing kesayangannya dia, yaitu Bobby Kertanegara. Nah, dan dia harus menyadari bahwa beliau sekarang adalah pemimpin tertinggi negara Republik Indonesia yang harus bebas dari pengaruh Jokowi. Ya. Walau mulai membersihkan dirinya dari kekaguman tanda kutip terhadap Jokowi selama menjadi anak buah 5 tahun. Itu menurut saya berharap malam ini beliau itu, nah sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang rasional. Dan saya punya keyakinan Pak Prabowo sudah di titik itu. Sudah di titik itu sehingga dia tidak memaksakan untuk apa namanya dilantik di ibu kota negara dan dia tidak memaksakan bahwa mempercepat pembangunan ibu kota negara. Nah, pasti publik menyatakan Pak Prabowo kan menyatakan akan meneruskan waktu wawancara di Iya. IKN. Ya, Iya. kan? Iya. Wawancara di IKN saya akan Kampanyenya teruskan. juga, Pak. Nah, saya adalah investornya. Publik harus paham bahwa itu adalah wawancara bikinan. Wawancara bikinan yang bertanya bukan wartawan. Tapi direkayasa seakan-akan dijebak oleh Pak Presiden Jokowi dan didampingi oleh Pratikno Mensesnek. Kan bertiga tuh. Lihat wajah Pak Prabowo saat itu kaget. Kaget karena pertanyaan itu bukan pertanyaan dari wartawan. Itu pertanyaan karyawan Setnek untuk dijawab. Nah, sebagai jenderal, nah ini menghormati atasannya pasti menjawabnya sesuai keinginan atasannya dong. Nah, itu menurut saya tekanan itu mulai kemarin itu sudah hilang. Pak Prabowo menjadi manusia merdeka sebagai pemimpin tertinggi. Amin. Mudah-mudahan merdeka, Pak. Sama dengan Bapak, kita ini kan manusia merdeka. Mudah-mudahan seperti yang Bapak. Jadi kesimpulan kita kira-kira Pak ini, apa jadi mangkrak atau jadi museum atau jadi kota hantu? Saya tadi kasih judul cuma mau jadi museum atau mangkrak, tapi Bapak tambah. Terpaksa jadi judulnya saya tambah ini jadi kota hantu. Kalau rasional dan tidak ingin menambah beban rakyat, maka Presiden Prabowo harus mengambil keputusan bahwa ibu kota Nusantara dihentikan dan peruntukannya dirancang untuk kemudian hari.
Itu saya pikir Oh, saya jawabannya, kira. daripada dia dari kota hantu, mangkrak, tapi menurut saya dihentikan dan dirancang penggunaannya setelah diberhentikan. Itu saya pikir. Diserahkan kepada Kalimantan, itu masuk Kalimantan Timur ya Pak ya? Kalimantan Timur bisa Iya. diserahkan. Gitu aja Pak ya? Ya. Oke deh kalau begitu Pak. Jadi terima kasih banyak. Saya kira pembicaraan kita malam ini, saya berharap insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang Pak Said Didu dikasih umur panjang dan sehat. Saya masih bisa sering diskusi dengan Bapak, dan ya mohon waktunya kalau saya ke Jakarta boleh juga ketemu-ketemu dengan Bapak, dan Bapak kalau ke Makassar ya kita bisa ketemu-ketemu juga. Saya kira itu Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol dengan topik lain. Ya, insya Allah Pak, siap. Ya. Kapan kita bahas bagaimana sih kereta api Makassar ke depan. Siap, iya Pak, ya insya Allah. Oke Pak, ya. Makasih Pak. Itu juga bagaimana menurut saya pengembangan kota Makassar itu supaya tidak. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan penegak keadilan, penegak kebenaran.